wahai Tuhanku, berikan kebaikan kepada orang ini. Nanti Pak, di akhirat nanti ketika kita dibangkitkan yaumul ba'ats, kita kok baru fase kedua, fase alam dunia. Masih ada fase alam barzakh, alam kubur. Sudah tu ada lagi yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Pas dibangkitkan itulah hari paling menegangkan. Arbaun, Nabi katakan 40 kita nunggu. 40 apa kata sahabat? Kata Nabi, Allah yang tahu. Entah 40 hari, entah 40 bulan, entah 40 tahun. Yang jelas nanti Allah yang langsung menghakimi kita di padang mahsyar nanti, di yaumil ba'ats. Saat itu, ini yang Allah katakan dalam surah An-Naba. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala sawaba. Tak ada yang boleh ngomong saat itu kecuali yang diizinkan Allah. Jangankan ngomong, bergerak 1 mili baik takut gitu, saking tegaknya saat itu. Nah, di masa orang-orang tegang itu ada 2 yang dapat dispensasi. Pertama, orang yang sabar, langsung dipanggil, aina sabirun liyadkhulul jannata qabla al-hisab. Kata Nabi, kata Allah saat itu, mana orang-orang yang sabar, silakan masuk surga sebelum masa penghitungan amal baik amal buruk. Yang kedua, orang yang sering membaca Al-Quran. Quran itu yang datang, ini ya Allah, orang-orang ini berikan kebaikan. Maka saat itu orang-orang ini fayulbasu tajul karamah. Orang ini dipakaikan oleh Allah mahkota yang terang, yang mulia. Quran belum puas. Quran berkata lagi, zidhu ya Allah, tambah lagi kebaikan ya Allah. Lalu Allah tambah lagi, fayulbasu hillatul karamah. Allah berikan lagi dia gamis, jubah, baju yang mulia, yang terangnya lebih terang daripada cahaya matahari. Quran belum puas. Quran ngadu lagi sama Allah. Thumma qal irda anhu ya Allah, ridhoi orang ini ya Allah. Maka saat itu fayarda anhu, Allah ridho kepada orang ini. Maka dikatakan kepada orang ini, iqra warqa fatuzadu bikulli ayatin hasanah. Baca yang sering kau baca di dunia dulu, silakan pergi ke surga, kata malaikat. Karena setiap ayat yang kau bacakan itu Allah ganti menjadi banyak kebaikan. Allahu Akbar. Jangan ragu Pak Bu. Ya Bu, jangan ragu untuk mencetak anak kita menjadi penghafal Al-Quran. Iko guru ngaji minta iuran sebulan 2.000, protes gedangnian. Ngapu pula guru ngaji minta duit, dah ikhlas tu. Kau dah ngerti kok. Guru ngaji kau lah yang buat anak kau besok nyelamat bapak ibu di surga baca Quran. Giliran kursus-kursus yang lain dapat olimpiade, matematika, bahasa Inggris segala macam, gedang hati. Anak awak tengok tu, dapat piala terus. Al-Fatihah terbolak-balik. Pas guru ngaji minta iuran, protes. Oh kata Allah, kau nak neraka yang mana? Kata Allah. Ayo. Naudzubillah Pak Bu. Ini investasi kita akhirat. Baca Quran. Anak kita pun belum terlambat. Dulu ada berita nenek-nenek usia 70 tahun hafal Quran dalam beberapa bulan. Bisa. Apa yang menyebabkan bisa? Ada keinginan. Membuka Al-Quran itu saja, itu dapat ibadah. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adabu fi Hamalatil Quran, adab baca Quran itu jangan sampai kita merasa enteng. Kalau bisa ngaji itu bawa hati. Orang yang ngaji 1 ayat tapi mengerti makna kandungan ayat itu jauh lebih baik daripada tiap minggu khatam tapi tak ada masuk kotak dikit pun. Tiap Ramadan berlomba hafal Quran, apa namanya, khatam Quran, tapi perangai lagak setan. Tak ada Quran sedikit pun. Tengok dulu para ulama ada yang baca Quran sampai pingsan. Kenapa? Karena dia membaca ayat itu takut dia kepada Allah. Kemudian kata Imam Nawawi, kalau baca Quran itu jangan ngantuk. Orang baca Quran sambil ngantuk itu makruhnya, hukumnya makruh mendekati haram. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau lagi ngaji ngantuk, cepat tutup, sudah selesaikan ngaji. Kenapa? Takut salah baca. Kok galak gitu dak? Yasinan ada yang baca in be. Pada terjaun, bangun-bangunlah orang tahlil. Alah sudah hati. Dapat ujung-ujung dia. Tu hati-hati. Kalau lah ngantuk, tutup cepat.
Jangan sampai salah baca. Tapi jangan pula tak pernah ngaji lantar alasan ngantuk terus. Itu kacau. Ngapa kau dah ngaji-ngaji? Aku tukang ngantuk katanya. Jadi dah usah ngaji. Itu beralasan pula lagi. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula tambahan makanan dah. Kau yo nampaknya kalau lah bagi makanan kau dia petamu kau makanan lah dibagi kau 10:30 ni kan. Yang ketiga keempat. Yang ketiga itu kita mencari ridha Allah dari ranah, dari ruang lingkup kita ibadah qalbiyah. Ibadah hati. Tadi ibadah perbuatan, ini ibadah hati. Apa ibadah hati paling mendasar itu? Bersyukur setiap apa yang Allah berikan. Kata Nabi, "Innallaha yarda 'anil 'abdi idza akala aklata fahamidahu 'alaihi." Wa ayyashraba syurbata fahamidahu 'alaiha. Allah ridho kepada seorang hamba ketika sudah dia makan, dia ucapkan alhamdulillah. Ketika sudah minum, dia ucapkan alhamdulillah. Ini simple, ibadah hati dapat ridho Allah. Mulailah minum dan makan pakai bacaan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Itu simple tapi pahalanya luar biasa, Bu. Makanya cara minum Nabi itu kan dikit-dikit. Pertama dia baca bismillah. Udah ada air rupanya. La ilaha illallah. Saya kira ada air nak praktek tadi, rupanya tak ada. Ikut ustaz mandiri nian lah nampak itu. Tak? Lah pergi datang jauh-jauh. Tak? Lah ceramah paling ujung, jamaah lah balik. Ai nuang dewek. Sudah tu. Aku yo kok. Kok kalau amplopnya kecil terlalu nian kok. Ya tidak. Dah ada. Saya tu tak butuh amplop. Isinya yang penting. Dah. Jangan dipikir nian. Agak dipikir pula ada usah ngundang ustaz amplop. Ada kacau pula tu. Bercanda. Tapi dianggap serius tak apa-apa juga. Kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nabi itu bismillahirrahmanirrahim, teguk alhamdulillah. Sunnahnya kalau mau minum 3 kali, bismillah sekali, lepas alhamdulillah. Bismillah lagi sampai 3 kali batas minimal. Luar biasa. Ikut sekali teguk. Tidak tentu lagi. Hati-hati. Kata Nabi, belum sampai lagi air itu ke lambung, maka dihapus dosa-dosanya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ibadah qalbiyah. Ibadah yang terakhir, tu. Yang terakhir kau lah mula narik nafas gitu loh. Alhamdulillah, sudah juga ustaz ni. Belum, kau baru 4-nya. Ada lagi embel-embelnya tu. Yang keempat itu mencari ridha Allah dari ranah muamalah. Ranah muamalah ini kita mencarinya ridha dengan menjaga lisan. Kuncinya orang muslim yang paling baik itu, kata Nabi, Abu Musa al-Ash'ari bertanya kepada Nabi, ayul muslim afdal? Ya Rasul, muslim bagaimana yang paling bagus? Nabi katakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim paling bagus itu adalah yang bisa menyelamatkan orang muslim lainnya dari jahat lidah dan tangannya. Berarti kalau dia muslim sejati, dia mampu jaga lisan dan tangannya. Hati-hati. Yang sering buat kerusakan itu apa, Bapak? Lidah dengan tangan. Lidah sering ngomong yang buruk-buruk, tangan sering berbuat yang jahat-jahat. Itu perkara yang mencoreng nama baik kita sebagai seorang muslim. Makanya Nabi katakan, tidaklah seorang muslim ayyatakallama bil kalimah, mengucapkan satu ucapan yang baik yang mungkin dia tidak sadar itu bisa mengangkat derajatnya. Ataupun seorang muslim yang tidak sengaja mengeluarkan perkataan yang buruk, maka dia tidak sadar, itulah penyebab dia masuk ke neraka jahanam. Hati-hati. Kalau ngasih gelar kawan, kasih gelar yang elok. Ya Bu, zaman kini kan kita banyaknya kita pakai gelar-gelar. Nampak orang tu agak kelam-kelam dikit kulitnya, ireng katanya. Kalau ada hitam, Tam. Oh Tam, kemana Tam? Tanya dulu, nyo ikhlas tak digelar macam tu? Kalau nyo tak ikhlas, setiap kita nyebut nyo dongkol, mati kita sama azab Allah.
Di doanya, da'watul mazlum. Ittaqi da'watul mazlum, kata Nabi. Hati-hati dengan doa orang terzalimi. Ay, macam tu baik, terzalimi. Kita kok kawan dari SD, hati-hati. Hati orang tak ada yang tahu, Pak. Makanya ngasih gelar tu yang baik. Tengok Nabi ngasih gelar bagus-bagus kepada sahabatnya. Hati-hati, perkataan yang buruk kadang-kadang bisa juga membuat kita masuk neraka dan tidak dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah jam 10:30 rasanya cukup pembahasan kita. Sebenarnya banyak lagi nak saya sampai kok. Tanggung nian datang dari jauh-jauh, ngisi dikit nian. Ndak. Itu dah salah saya tu. Waktunya dikit. Agak itulah betul lah. Ustaz ko jauh-jauh ceramah dikit, waktunya tak cukup. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan inilah ciri umat Nabi Muhammad selalu menjadi ridha, maka mudah-mudahan kita selalu bersemangat mencari dan mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya acara saya persilahkan kepada MC.